Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang memberi karena dalam kecukupan dan terlebih karena dalam kelebihan adalah hal yang biasa. Namun, memberi atau berbagi terhadap sesama tatkala dalam kekurangan adalah hal yang luar biasa. Dan itulah yang dikisahkan dalam nats renungan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24 ini. Di mana seorang janda yang dianggap tidak punya apa-apa, dan memang demikian adanya dalam nats ini, namun bersedia berbagi terhadap seorang abdi Allah yang bernama Elia.
Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema berbagi dalam kekurangan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dialami oleh seorang janda sang pemberi ketika dalam kekurangan, itulah yang menjadi pokok-pokok perenungan kita dalam nats ini. Yang pertama, berbagi dalam kekurangan akan membebaskan sesama dan diri sendiri dari kesulitan. Sekali lagi, berbagi dalam kekurangan akan membebaskan sesama dan membebaskan diri sendiri dari kesulitan. Kita boleh melihat di ayat 7 sampai ayat 16 firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum nats renungan ini dikisahkan bahwa ketika Ahab Raja Israel berbuat jahat, maka Elia memberitahukan kepadanya murka Tuhan dengan tidak turunnya embun atau hujan di bumi selama bertahun-tahun. Bandingkan 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 sampai pasal 17 ayat 1. Dan Allah membebaskan Elia dari kegeraman Raja Ahab, sehingga disuruhnyalah Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit, di mana burung-burung gagak menjadi pelayan atau pengantar makanan bagi Elia. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai 6. Dan lebih lanjut dalam nats renungan ini dikisahkan bahwa setelah sungai Kerit itu kering dan sudah barang tentu burung gagak tidak lagi datang untuk menghantarkan makanan bagi Elia, maka Tuhan menyuruh Elia berpindah ke Sarfat ayat 7 sampai ayat 9. Jarak sungai Kerit ke Sarfat kira-kira 150 km dari tepi sungai Kerit. Setibanya di Sarfat, Elia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu. Elia langsung meminta air untuk diminum daripadanya, serta meminta diambilkan sepotong roti baginya ayat 10 sampai ayat 11. Janda ini tidak menolak permintaan Elia. Hanya saja dia tidak memiliki roti, kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ia pun mengira bahwa sehabis persediaan bahan makanan itu, tentu ia dan anaknya akan mati ayat 12. Selanjutnya saudara, Elia seolah mendesak perempuan itu untuk mendahulukan diberinya sepotong roti bundar kecil, baru buat janda itu dan anaknya. Dan bahwa dengan berbuat demikian, maka Tuhan akan menjamin kebutuhannya. Ayat 13 sampai ayat 14. Janda itu mengindahkan permintaan Elia. Dan keajaiban pun terjadi atas mereka. Dia dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Sebab tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh hambanya Elia ayat 15 sampai 16. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan punya cara tersendiri untuk menjamin kebutuhan hambanya Elia, yakni sebelumnya melalui burung-burung gagak, dan kali ini melalui seorang janda di Sarfat. Dan lebih luar biasa lagi, bahwa Tuhan tidak hanya juga menjamin kebutuhan hambanya Elia, melainkan juga setiap umatnya yang bersedia menjadi sarana di tangan Tuhan untuk berbagi terhadap sesama seperti janda dalam kisah firman Tuhan ini. Cara Tuhan menjamin kebutuhan Elia dan seorang janda serta anaknya adalah cara yang aneh dan luar biasa yang tidak mampu diselami oleh pemikiran secara manusia. Tuhan selalu berkarya di luar alur nalar manusia. Karenanya, bagi setiap orang yang terpenting adalah mengimani apa yang Tuhan katakan. Janda di Sarfat sangat bermurah hati. Selain rela memberi Elia minuman, ia juga rela memberi roti yang dibuatnya dari tepung dan minyak yang tinggal sedikit yang dia punya. Dan bahkan di ayat selanjutnya nanti ternyata janda ini pun memberi tumpangan kepada Elia. Dan Elia pun tinggal beberapa saat di rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janda ini suka berbagi. Ya, justru dengan dia juga berbuat demikian, maka kebutuhannya selama masa kelaparan dicukupkan oleh Tuhan.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memberi adalah suatu budaya kehidupan kekristenan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b, firman Tuhan berkata, adalah lebih baik berbagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya, bagi orang Kristen, memberi itu adalah suatu sukacita, suatu kebahagiaan, dan orang yang suka memberi akan terberkati kehidupannya. Karena itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu menunggu kaya. Kita tidak perlu menunggu melimpah. Kita tidak perlu menunggu berkelebihan baru berbagi terhadap sesama. Namun dalam suasana kesederhanaan, dalam suasana kelemahan, dan dalam situasi dan suasana kekurangan pun, kita dapat berbuat dan berbagi bagi sesama yang paling membutuhkan. Jika kita menyadari, ternyata di luar sana, di sekitar kita, di antara kita, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih berkekurangan, lebih menderita, lebih memprihatinkan dari keadaan yang kita alami saat ini. Karena itu, marilah setiap kita suka berbagi, bahkan dalam kesederhanaan dan kekurangan sekalipun. Sebab dengan berbagi dalam kekurangan akan membebaskan sesama, sama seperti hamba Tuhan Elia. Dan bahkan juga seorang janda di Sarfat, dia terbebaskan dari kesulitan hidup. Karena itu, yang pertama, ya, dengan berbagi dalam kekurangan, maka akan membebaskan sesama dan membebaskan diri sendiri dari kesulitan. Yang kedua, saudara, berbagi dalam kekurangan akan beroleh pertolongan dikala dalam pergumulan. Sekali lagi, berbagi dalam kekurangan akan beroleh pertolongan dikala dalam pergumulan. Kita boleh melihat di ayat 17 sampai ayat 24. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada bagian kedua nats ini dikisahkan bahwa suatu ketika anak dari perempuan atau janda itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, bahkan sampai tidak ada nafasnya, atau boleh kita katakan mati atau meninggal. Dan ia pun mulai gelisah dan merasa oleh karena Allah teringat akan dosanya lah, malapetaka itu menimpanya ketika Elia di rumahnya, ayat 17 sampai 18. Elia pun membawa anak itu ke tempat tidurnya dan berseru kepada Tuhan. Maka nyawa anak itu pun pulang ke tubuhnya sehingga hidup kembali. Ayat 19 sampai ayat 22. Dan setelah diserahkan kepada ibunya, maka perempuan atau janda itu pun menjawab, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ayat 23 sampai ayat 24. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat kepada Elia seolah menjadi ingatan bagi Allah. Sehingga dikala janda itu dalam duka cita karena anaknya sakit keras bahkan mati, maka ia pun beroleh pertolongan Tuhan melalui hamba Tuhan Elia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang zaman, setiap momen dan di setiap kesempatan, selalu saja ada orang-orang yang lebih menderita, lebih membutuhkan, dan patut ditolong selayaknya. Dan terlebih pada zaman kita ini, di tengah kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, dan kesulitan pekerjaan, di tengah mewabahnya virus corona, banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan dari sesamanya. Di mana setiap kita anak-anak Tuhan juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat, saluran kemurahan, saluran tumpangan terhadap sesama yang lebih memprihatinkan lebih daripada kita. Memang saudara, ketika memberi seolah rugi dan terasa berkurang apa yang sebelumnya dimiliki. Namun, ibarat orang menabur akan menuai berkali lipat dari apa yang ditabur. Demikian budi baik, demikian sikap dan perbuatan baik, serta tindakan yang kita taburkan di tanah yang subur, suatu ketika kelak kita akan memanen hasilnya. Dapat saja orang yang kita tolong, yang kita beri tumpangan, dan yang kita kasihani mungkin tidak mampu membalas. Namun,
Tuhan sang pemilik kehidupan yang akan membalaskannya kepada setiap orang yang suka berbagi terhadap sesama. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan di dalam Kisah Para Rasul tadi ayat 20 sampai 20 ayat 35b mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari Jan dari Sarfat, ternyata dengan berbagi dan memberi tumpangan terhadap hamba Tuhan, tidak membuat dia melarat dan tidak mati kelaparan. Justru kecukupan dan sukacita serta pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya ketika anaknya sakit dan bahkan mati. Matius pasal 10 ayat 42 firman Tuhan berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berbagi dalam kekurangan akan beroleh pertolongan dikala dalam pergumulan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada nats renungan kita ini, kita melihat bahwa setiap apa yang diperbuat, sesuatu yang baik dan bermanfaat, tidak akan sia-sia. Dan bahkan layaknya aliran air berbalik arah, apa yang kita beri, apa yang kita lakukan akan berbalik menjadi berkat bagi kita yang suka memberi. Sehingga marilah setiap kita budayakan dalam kehidupan kita suka memberi, bukan ketika kita berkecukupan, bukan ketika kita menjadi berkelimpahan dulu, bukan ketika kita menjadi kaya dulu, melainkan dalam kesederhanaan sekalipun, ya. Mari kita berbagi. Mari kita berbagi terhadap sesama. Berbagi kepada semua orang. Berbagi kepada hamba Tuhan. Berbagi kepada saudara. Dan belajar dari kisah kehidupan seorang janda di Sarfat. Ternyata dengan berbagi sekalipun dalam kekurangan akan membebaskan sesama dan membebaskan diri sendiri dari kesulitan kehidupan. Yang kedua tadi, yaitu beroleh pertolongan dikala dalam pergumulan dan persoalan kehidupan. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laian. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laian. Salam Yahoo.